Hanif, Hanif. Ya, Baik. silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan kebetulan hari ini All Smart mengadakan satu event yang tentunya ini berbagi informasi ya Bu ya, berbagi informasi dan juga akan menjelaskan perihal terkait bagaimana membaca hasil tes dari tes yang sudah diikuti oleh mungkin sebagian besar dari para peserta yang ada di sini. Demikian juga nantinya mungkin ada peserta-peserta yang dalam hal ini kemungkinan belum mengikuti tes dan ingin mengetahui sejauh mana sih All Smart itu. Nah, tentunya ini merupakan satu sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, dan kebetulan saat ini kita sudah menghadirkan seorang psikolog senior, sekaligus beliau adalah salah satu dari tim ahli ataupun pendiri dari All Smart dari awal, sehingga Bu Aini ini tahu persis bagaimana perjalanan bisnis ini dan bagaimana produk ini dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti bagi para peserta tidak perlu sungkan ya, bisa langsung menanyakan sedetil apapun yang ingin diketahui melalui Ibu Aini ini, karena beliau nanti bisa menjawab dan menjelaskannya secara gamblang tentunya. Namun waktu yang kita sediakan untuk presentasi hari ini, webinar hari ini, kurang lebih 1 jam ya Bu ya, dan nanti ada sesi tanya jawab sesudahnya. Jadi memang ini dibatasi oleh waktu. Jadi manfaatkan waktu yang singkat ini sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Silahkan Bapak Ibu, nanti nggak mesti harus di mute ya. Bisa saja nanti langsung di unmute ya. Kami mohon juga nanti semuanya tentunya dimunculkan videonya sehingga kita bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain. Ya, harapannya ini akan bisa mendekatkan keakraban di antara kita semua. Saya di sini kebetulan di ini nih, di apa ya? Ditembak oleh All Smart untuk menjadi moderator hari ini ya. Oke. Dan satu hal yang sangat menarik buat para peserta yang kebetulan ikut webinar ini, ikut online meeting hari ini, maka bagi para peserta yang hadir, insya Allah akan mendapatkan diskon 20% ya, bagi yang berada di wilayah area Jawa Barat. Ya, itu sementara informasi yang saya sampaikan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya lihat di sini ada Pak Hari Dewanto. Subhanallah, Pak Hari apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya, Pak Fatan. Ya, kemudian Ibu Wina. Assalamualaikum Pak Rahmat, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Hari berkenan hadir di sini ya Pak ya. Iya, kebetulan Pak Hari Dewanto perlu saya perkenalkan juga kepada para hadirin yang semua ada di sini. Beliau adalah seorang konselor juga, konselor dari NLP. Ya, beliau luar biasa, sudah melalang buana di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan ini bisa ini ya Pak ya, menjalin satu kolaborasi yang tentunya kolaborasi yang baik untuk di masa mendatang. Baik, Ibu Aini yang kami hormati, monggo kami persilahkan. Perlu menampilkan slide, Bu? Ya, nanti saya share. Oke, baik. Kami akan kami siapkan untuk multiple
share untuk bisa share ya. Baik, saya rasa ini pembukaan dari saya. Selebihnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Aini untuk memulai presentasi ini. Kami persilahkan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang hadir semuanya pada hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Ini saya tidak bisa melihat wajah-wajah yang hadir di sini ya. Jika berkenan bisa dibuka videonya ya, biar kita bisa silaturahmi ya, bisa saling mengenal satu sama yang lain ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membaca hasil analisa sidik jari dengan AllSmart ya. Sebelum saya masuk kepada penjelasan setiap aspeknya, yang perlu kita pahami, yang perlu saya sampaikan di awalnya adalah bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang sangat besar, ya. Dan kita juga harus paham juga bahwa kalau kita bicara potensi, ini seperti apa ya? Seperti bahan dasar, gitu ya. Kalau bahan dasar ini diolah, ya dia akan menjadi sesuatu. Tapi kalau bahan dasar ini tidak diolah, ya dia tidak akan menjadi apa-apa, gitu ya. Itu yang harus prinsip pertama yang harus kita pahami, ya. Satu adalah potensi dan bakat itu bersifat potensi ya, artinya bahan dasar. Kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua yang perlu difahami juga bersama itu adalah bahwa manusia itu dinamis ya. Manusia itu dinamis sehingga karena dia dinamis artinya banyak hal yang bisa mempengaruhi ya. Baik di lingkungan keluarganya, lingkungan temannya, lingkungan masyarakatnya. Itu banyak sekali yang berpengaruh. Nah, sejauh mana pengaruhnya itu sudah pasti nanti akan berpengaruh juga kepada aktualisasi dari potensi yang dia miliki. Pemahaman yang ketiga itu adalah bahwa kalau kita misalnya melakukan tes analisa potensi itu di usia awal ya, di usia dini 0 sampai 5 tahun, ingat bahwa anak-anak di usia itu adalah masa-masa golden age ya. Artinya apa? Artinya sungguh sangat kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu itu sangat luar biasa ketika kita sudah mengetahui potensi dan anak-anak kita itu sejak awal gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mempersiapkan dari awal ya, kita bisa mengetahui kelebihannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, cara pendekatannya yang pas seperti apa gitu ya. Kemudian gaya belajarnya yang pas seperti apa gitu ya. Jadi semakin dini kita mengetahui itu akan semakin mudah bagi kita untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kita ya. Ingat bahwa di otak kita ya, di otak kita itu membutuhkan di otak kita itu ada satu terdiri dari bermiliaran sel saraf ya, di mana sel saraf ini kalau dia tidak distimulasi dengan baik ya, dia tidak akan berkembang menjadi satu potensi ya. Slide yang akan saya share di sini adalah sebentar. Ini supaya kita pemahamannya sama dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini harus dipahami dulu. Bahwa otak manusia itu sangat menakjubkan ya. Dari otak itu memiliki 1 triliun sel, terdiri dari 100 miliar sel saraf aktif, 900 miliar sel lainnya itu menempel, memberi makan dan mengisolasi sel-sel yang aktif gitu ya. Dan masing-masing dapat tumbuh hingga 20.000 cabang dari 100 miliar sel saraf itu ya. Gambarannya seperti ini. Ya.
Ini awalnya sel saraf otak itu berdiri sendiri-sendiri seperti ini, ya. Sebelum distimulasi, dia tidak akan membuat ikatan-ikatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Nah, ketika kita mulai menstimulasi, maka akan terjalinlah hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Ini menandakan bahwa semakin banyak kita mengulang-ulang stimulasi kepada anak kita, maka ikatan yang terjalin antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu akan semakin kuat, gitu ya. Kenapa ini saya jelaskan? Karena Bu, mohon maaf Bu Aini. Ya. Mohon maaf saya putus. Ini sharingnya nggak muncul Bu. Share screen-nya nggak muncul? Ya, nggak yang muncul. Yang lain kita lihat nggak? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Coba diulangi lagi. Iya. Bentar, sebentar. Kenapa nggak Tidak kelihatan? muncul. Kalau yang ini muncul, Pak? Nggak muncul juga, Bu. Nggak muncul juga? Iya. Oke. Mungkin sinyalnya di sana, Bu. Enggak, di sini baik-baik saja. Yang lain ngelihat tadi? Bu, diulang lagi, Bu. Diulang lagi. Yang lain juga nggak ngelihat sih. Ini nggak muncul, Bu. Belum. Oh, gitu. Sudah muncul? Nggak muncul juga, Bu. Nggak muncul juga? Iya. Belum. Pak Indra mungkin bisa minta bantuan, Pak. Masih ada di sini, Pak Indra? Belum muncul, Bu. Hanya has started screen share. Oke. Ini aja gimana ya? So, kirim ke kita anunya, slide-nya. Slide-nya dikirim ya. Sebentar, berarti saya harus buka WA dulu ya, web WA ya. Iya. Share di chat aja, Bu. Oh, betul. Iya. Dikirim via chat ya, bisa ya. Coba, Bu. Ulangi lagi. Bentar. Kenapa nggak muncul ya? Saya coba lagi, ini muncul nggak? Nggak muncul juga. Oke. Gini aja, Pak. Saya minta tolong dari filenya Bu Lalas barangkali atau Pak Indra, boleh ditampilkan salah satu hasil Allsmart, Pak. Punya siapa saja boleh. Supaya lebih cepat. Ini HP, kebetulan HP di sini ketinggalan. Pak Indra ada di sana? Pak Iqbal, maaf Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Kenapa enggak? Kirim ke WA saya, Bu, bisa? Atau begini aja, bagi yang sudah hadir, perhatikan aja, pegang hasil masing-masing. Bentar. Bentar ya, saya coba. Sebentar. Coba diulangi lagi mungkin bisa. Oke. Sudah? Udah muncul, Bu. Udah muncul. Oh, alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Ya. Kenapa ya? Ya. Oke. Baik, saya coba berarti ini sebentar ya. Gitu aja. Yang ini kelihatan? Kelihatan. Ya, tadi kan saya menjelaskan ini ya. Jadi saya ulangi sedikit. Mungkin dari awal lagi, Bu. Maaf, ya. Awal slide ya. Nah, jadi ini gambaran saya aja ya. Artinya di sel saraf kita itu terdiri dari bermiliaran sel saraf otak ya. Jadi sel saraf otak itu ketika dia belum mulai distimulasi, dia akan berdiri sendiri-sendiri seperti ini, ya. Dan ketika kita melakukan stimulasi, barulah terbentuk
ikatan-ikatan atau hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Semakin banyak kita stimulasi, maka ikatan ini semakin kuat, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kenapa ini harus saya jelaskan, karena untuk menjawab berbagai macam pertanyaan ketika misalnya kita baru melakukan tes analisa sidik jari itu ketika anaknya sudah SMA, gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan ketika kita mengetes anak usia SMA, otomatis dia sudah mendapatkan stimulasi itu dari 0 sampai SMA itu, gitu ya. Dan stimulasi itu akan mempengaruhi terbentuknya ikatan-ikatan sel saraf yang ada di sini, gitu ya. Ya, jadi kenapa? Kok hasilnya berbeda ya dengan kenyataannya? Nah, ini kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa ketika kita melakukan tes analisa kepada anak kita yang usianya sudah di atas 10 tahun gitu ya, itu otomatis stimulasi dari 0 sampai 10 tahun itu atau ketika SMA gitu ya, itu akan mempengaruhi semua hasil yang ada yang terlihat gitu ya. Makanya seringkali terlihat loh kok nggak sama ya dengan hasil yang sekarang ya. Kenapa? Ya karena itu tadi ya. Potensi yang keluar itu adalah potensi yang sudah diasah secara rutin. Demikian ya. Oke, saya akan langsung saja mulai dari untuk penjelasan hasil tesnya. Contoh ya. Dari mulai awal, di sini ada learning acceptance. Di sini ada dua kubu ya, dua hal ya. Jadi ada responsif dan ada analytical ya. Jadi ada dua tipe, ada responsif, ada tipe analytical. Nah, khusus untuk grafik ini kita membacanya adalah semakin angkanya itu ke atas ya. Jadi ketika angkanya skornya itu di atas 300 maka dia termasuk tipe yang responsif. Tapi ketika dia angkanya di bawah 300 maka dia tipe analytical. Ya, jadi makanya untuk grafik yang pertama ini semakin kecil angkanya maka dia akan semakin analytical. Jadi kemampuan analyticalnya itu justru semakin besar gitu ya. Nah, apa itu responsif, apa itu analytical? Ini sudah dijelaskan di sini ada deskripsi penjelasannya untuk masing-masing aspek ya. Jadi kalau responsif itu berarti yang bersangkutan cenderung memiliki respon yang sangat cepat ketika diberikan satu informasi atau satu stimuli gitu ya. Tidak berpikir panjang dan langsung bereaksi saat itu. Itu tipe yang responsif. Beda dengan yang analytical. Ketika dia mendapatkan satu informasi, maka dia akan mencoba mencerna informasi itu dulu. Kira-kira informasi ini benar atau enggak, valid atau enggak gitu ya. Ketika dia sudah yakin bahwa itu benar, itu valid, maka dia baru mengambil satu keputusan. Nah, itu bedanya antara responsif dan analytical ya. Oke, terus kemudian yang kedua, grafik yang kedua ini adalah kita bicara learning style. Learning style di sini ada 3 ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk grafik ini kita cukup memperhatikan angka mana yang tertinggi ya. Ini kebetulan yang saya jadikan contoh nih perbedaan angkanya tidak terlalu banyak ya. Yang visual 36,3, yang auditory 35,01, ya kinestetik 28,69. Dari 3 grafik ini, ketika kita ingin mencari kira-kira gaya belajar anak saya apa ya, gitu ya, cukup dilihat angka yang tertinggi. Di sini angka tertingginya visual ya, meskipun tidak jauh beda dengan auditory. Jadi di sini bisa dikatakan dari grafik ini anak ini memiliki tipe gaya belajar visual dan auditory ya. Visual itu seperti apa? Visual itu adalah anak-anak yang lebih mudah belajar atau memahami informasi dengan cara mengamati. Baik itu mengamati tulisan, mengamati gambar, mengamati bagan gitu ya, atau mengamati orang bekerja ya, mengamati sebuah proses gitu ya, eksperimen-eksperimen. Nah, itu adalah andalannya adalah di
pengamatan. Nah, cirinya lagi apa? Cirinya lagi untuk anak visual itu biasanya kalau punya buku itu, bukunya itu penuh dengan coretan ya. Misalnya suka dikasih stabilo berwarna-warni gitu ya, atau dicoret-coret, diberi lingkaran gitu ya, dikasih tanda, dikasih gambar. Nah, itu anak-anak visual. Beda sekali dengan anak-anak yang auditori ya. Kalau anak-anak auditori itu biasanya ketajamannya lebih kepada pendengaran. Jadi dia tidak terlalu fokus kepada buku teks gitu ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ini visual auditory ya? Berarti dia tidak akan bermasalah ketika misalnya dia mendapatkan tugas kamu baca ya bab ini dari halaman sekian sampai halaman sekian buat rangkuman. Oh, itu visualnya main gitu ya. Tapi dia kalau misalnya dia cukup tutup bukunya, sekarang dengarkan penjelasan saya. Dia juga akan mudah mencerna dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau kinestetik ini adalah anak-anak yang kecenderungan belajarnya itu dengan melalui gerakan-gerakan. Jadi dia dia suka praktek langsung, kemudian dengan menyentuh ya. Dengan misalnya saya punya cerita, ada ibu-ibu cerita, iya Bu, anak saya itu kalau belajar itu sukanya sambil misalnya wirawiri gitu ya, menghafal misalkan, bawa buku, wirawiri jalan ke sana balik lagi udah kayak setrikaan gitu. Ada juga yang kalau belajar itu nggak bisa diam, memang tangannya suka ngetok-ngetok meja, kakinya digoyang-goyang. Nah, itu adalah anak-anak yang kinestetik ya. Oke. Kemudian lanjut kepada grafik berikutnya, ini adalah tentang dominasi otak ya, ada otak kiri dan otak kanan. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat saja skor mana yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi di sini contohnya kebetulan adalah otak kiri 56,8%, otak kanannya 43,2%. Artinya apa? Artinya kemampuan dia dalam hal berpikir logis, sistematis itu memang lebih besar dibandingkan kemampuan dia dalam membuat satu kreativitas, baik kreativitas berpikir ataupun kreativitas dalam karya, gitu ya. Itu memang dia lebih cenderung yang memang logis, sistematis, dia sukanya memang baca, berhitung, ya, menganalisa ini itu. Nah, itu adalah otak kiri. Oke, kemudian selanjutnya adalah general skill. General skill di sini ini bicara tentang keterampilan. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kira-kira anak kita itu kemampuan atau keterampilannya yang lebih dominan, potensi terampilnya itu lebih dominan yang di bidang apa, gitu ya. Nah, ini kebetulan contohnya ini paling besar di apa ini? Di leadership dan manajerial ya. Leadershipnya 24,5%, manajerialnya 23,1%. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi karena anak ini berpotensi punya skill sebagai leader, punya skill dalam memanage tugas-tugas, yaitu yang dilatih dari kecil, ya. Jadi misalnya oke, adik sekarang coba ya jelasin ke ibu misalkan gitu ya, apa tadi yang dilihat. Nah, jadi kemampuan untuk mengatur ya, memimpin, melit teman-temannya itu bisa dilatih dari kecil. Main guru-guruan misalnya gitu ya. Atau misalnya untuk melatih manajerialnya, coba sekarang kamu kita bikin jadwal ya, misalkan dari pagi apa yang akan kamu lakukan. Jadi latih anak-anak supaya bisa menentukan, membuat list kira-kira hari ini saya mau ngapain gitu ya. Atau ketika misalnya dia mendapatkan PR untuk 3 pelajaran misalnya, dan semuanya pekan depan harus dikumpulkan. Nah, dalam hal ini kita coba oke, sekarang kita lihat ya, pelajaran mana yang atau PR mana yang paling mudah, itu yang didulukan, atau PR mana yang paling harus cepat selesai, itu yang didulukan. Nah, itu adalah latihan-latihan dalam hal manajerial. Sedangkan kalau operasional ini, teknis operasional ini maksudnya ya, di sini adalah hal-hal pekerjaan yang memang membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan, ya.
seperti seorang akunting gitu ya, atau programmer, desain interior misalnya, yang memang membutuhkan detail ya, pengamatan terhadap detail. Nah, itu adalah tugas-tugas yang teknis operasional. Kalau adaptasi ya ini berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi, komunikasi, itu berkaitan dengan kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Oke ya, jadi yang kita perhatikan dari grafik ini cukup 2 atau 3 ya, cukup 2 atau 3. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah brain potensial. Ini adalah tentang potensi otak. Di sini ada 10 ya. Untuk penjelasan per potensinya itu ada di bawahnya ya. Ini kalau waktunya sejam tambah tanya jawab nanti nggak cukup waktunya kalau saya jelasin satu-satu ya. Yang pasti dari brain potensial ini yang perlu kita perhatikan 2 atau 3 grafik yang memang skornya lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Kebetulan di sini hasilnya adalah yang paling tinggi itu adalah di pengamatan, yang kedua logika, dan yang ketiga adalah observasi. Ya, ini sesuai banget ya dari kalau kita lihat dari tadi dominasi otaknya ya ke kiri. Jadi memang ke kiri itu kemudian visual. Nah, itu adalah orang-orang yang memang sukanya mengamati, orang-orang yang memang sukanya menganalisa gitu ya. Jadi sesuai dengan hasil yang brain potensial dengan dominasi otak tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah multiple intelligence ya. Multiple intelligence di sini sama yang perlu kita perhatikan itu adalah 2 skor yang tertinggi atau bisa 3 ya, fleksibel. Kebetulan di sini adalah interpersonal yang tertinggi dan yang kedua adalah logic matematik. Jadi ketika kita melihat ini Bu, kadang-kadang saya mendapatkan pertanyaan bahwa ini kalau ini hasilnya seperti ini, tapi kok anak saya sekarang unggulnya di body kinesthetic ya misalnya gitu ya. Jadi tinggal kita melihat kapan ya kita melakukan tes ini. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita misalnya melakukan tes ini di usia yang sudah 17 tahun atau 18 tahun, ini kan dia sudah mengalami stimulasi dari 0 sampai 17 tahun itu. Kalau stimulasi yang didapat itu memang arahnya lebih ke kinestetik, dia bertemu dengan orang-orang yang memang sukanya bergerak, sukanya olahraga, sukanya memainkan jari jemarinya, membuat satu karya gitu ya, itu semuanya adalah body kinestetik. Ya, akan mungkin terjadi potensi yang muncul itu adalah bukan dari grafik yang tertinggi di sini gitu ya. Beda dengan ketika kita melakukan tes ini ketika misalnya masih anak-anak gitu. Nah, kalau masih anak-anak kita akan lebih mudah nih mengasah untuk hal yang skornya yang tinggi. Jadi karena ini sifatnya potensi Bapak Ibu, jadi semua ini 8 aspek dari multiple intelligence ini bisa menjadi sesuatu yang unggul pada anak-anak kita. Bedanya apa ketika kita mengasah skornya yang rendah dan skornya yang sudah tinggi? Bedanya adalah ketika kita mengasah skornya yang rendah, otomatis kita akan membutuhkan effort yang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena memang harus sering dilakukan gitu ya. Terus kemudian mungkin butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan tentu saja efeknya bisa jadi membutuhkan materi yang lebih banyak ya. Ini salah satu contoh saja. Ada kakak beradik gitu ya, dua-duanya suka musik ya, tapi adiknya ini memang bakat musiknya lebih tinggi daripada kakak, tapi dia tidak langsung menunjukkan gitu ya. Si kakak mengikuti les beberapa alat musik dan itu lesnya privat gitu ya, continue sekian lama gitu ya dengan biaya sekian gitu. Nah, si adik ini dia tidak ikut les privat, dia hanya mengamati kakaknya dan itu mengamatinya hanya sesekali gitu. Nah, ketika kakaknya sudah selesai mengikuti les gitu ya, dia menggantikan kakaknya di belakang keyboard dan dia ternyata bisa memainkan sebuah lagu
yang baru saja dipelajari oleh kakaknya, dan dia lebih terlihat piawai. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi terbesar di bidang musik itu adalah lebih tinggi adiknya dibandingkan kakaknya, gitu ya. Meskipun kakaknya sebenarnya juga dia jago bermain musiknya, gitu ya. Dia bisa tampil, dia sempat tampil juga ikut konser, gitu ya. Di beberapa tempat dan beberapa kali juga tampil, gitu. Tapi kalau dilihat dari prosesnya, sebenarnya yang lebih berbakat terhadap musik itu adalah adiknya. Nah, itu adalah untuk melihat ya, untuk melihat sebenarnya bakat anak kita itu yang lebih tinggi itu di bidang apa, ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ini ada personal mapping ya. Personal mapping ini adalah gambaran diri ya. Ini sebenarnya adalah untuk melihat gambaran pribadi dari anak-anak kita. Yang pertama ini adalah tentang cara bertindak. Ya, cara bertindak itu ada dua. Yang pertama adalah perceiving dan yang kedua adalah judging. Ya. Karena kita bicara tentang cara bertindak, maka di sini yang dijelaskan adalah kira-kira anak kita itu bertindaknya cenderung seperti apa? Apakah dia seseorang yang selalu teratur, terstruktur, ya, sistematis berdasarkan schedule, ataukah dia fleksibel terhadap schedule yang sudah dia buat. Nah, kita bisa lihat kalau dia memang tipenya adalah harus terschedule dengan rapi, gitu ya, sistematis, gitu ya, maka dia bisa dikatakan tipe cara bertindaknya itu cenderung judging, ya, karena memang dia teratur, gitu. Nah, kalau perceiving itu ini dia lebih fleksibel. Jadi anak-anak perceiving ini anak-anak yang memang lebih siap ketika dia menghadapi satu perubahan yang mendadak, gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah buat schedule, gitu ya, tapi ternyata sesuatu terjadi di tengah-tengah dan dia terpaksa harus merubah schedule hari itu, harus merubah keputusan pada hari itu atau tindakan hari itu. Dia cepat sekali beradaptasi. Itu adalah anak-anak yang perceiving. Nah, kebetulan contoh yang di sini ini adalah tipe yang perceiving, ya. Jadi kita cukup perhatikan grafiknya ini bergeraknya dari garis merah ini ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke atas berarti dia tipenya perceiving, kalau ke bawah dia tipenya adalah judging. Oke, ya. Nah, ini sangat di Allsmart itu sangat spesifik karena di sini ada angka, ya. Jadi meskipun nanti misalnya nih dua-duanya perceiving, tapi kok beda ya? Nah, karena mungkin skornya memang berbeda, gitu ya. Karena di sini skor misalkan di sini 26 dengan skor yang hanya 5 di perceiving, tentu kemampuan untuk fleksibilitas dalam saat menghadapi perubahan yang mendadak itu pasti akan lebih tinggi yang memiliki skor perceiving yang lebih besar, gitu ya. Jadi sama-sama perceiving tapi bisa beda, gitu. Oke, terus kemudian yang kedua adalah cara mengambil keputusan. Cara mengambil keputusan ini ada dua tipe juga. Yang pertama adalah feeling dan yang kedua adalah thinking. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah thinking, ya. Angkanya adalah 23,81. Ini angka minus atau plus di sini itu diabaikan ya Bapak Ibu ya, karena ini sebenarnya hanya untuk memudahkan sistem ya untuk kalau minus berarti arahnya ke bawah, gitu ya, kalau plus arahnya ke atas, itu aja. Jadi sebenarnya tidak ada misalkan minus berarti jelek dong, tidak ya. Di sini minus atau plus angka di sini itu hanya angka saja, jadi diabaikan saja. Oke, jadi thinking itu adalah untuk anak-anak yang memang ketika dia mengambil keputusan, dia betul-betul berdasarkan data yang ada, cenderung benar-benar saklek, gitu ya, hitam dan putih, itu adalah thinking, ya. Jadi kalau misalkan dia mau ngambil keputusan, ini ada data nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau datanya ini, berarti keputusannya harus begini. Gitu ya. Nah, dia tidak akan berubah dari keputusan yang sudah ada di situ. Prosedur yang ada di situ. Gitu ya. Beda dengan feeling. Anak-anak feeling itu, dia ketika misalnya, datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Keputusannya harusnya A, gitu ya. Tapi ini kondisinya nggak mungkin nih kalau kita mengambil keputusan A.
gitu. Maka di situ dia bisa cepat menganalisa situasi. Oh berarti oke, kita lihat kira-kira bisa nggak kalau dipending dulu misalnya keputusan ini, atau kita cari alternatif yang lain. Jadi feeling itu sebenarnya lebih fleksibel ya. Bukan, tapi ini bukan berarti thinking itu jelek, bukan ya. Karena apa? Karena banyak profesi yang memang dia membutuhkan cara pengambilan keputusan yang thinking. Contohnya apa? Contohnya misalnya tenaga hukum gitu ya, penegak hukum. Jadi kalau penegak hukum itu ya harusnya dia benar-benar sesuai aturan yang ada. Oh, kalau mencuri itu, kalau mencuri kambing misalnya gitu ya, hukumannya sekian ya, harus fair sekian gitu. Dan itu tidak boleh pandang bulu. Nah, itu adalah thinking ya. Dokter juga begitu. Oh, kalau gejalanya ini, oh berarti ini masuknya influenza. Oh, kalau gejalanya ini, oh ini berarti masuknya ke tipes misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang thinking. Akuntan itu juga thinking gitu ya. Karena apa? Karena sesuatu yang memang pasti tidak bisa dirubah gitu ya. Nah, kalau feeling apa? Feeling itu guru itu bisa feeling. Psikolog itu juga harus feeling gitu ya. Kalau psikolog thinking, waduh repot Bu, kasihan kliennya ya. Jadi nanti adanya adalah benar dan salah gitu ya. Padahal seorang psikolog itu harus fleksibel. Demikian ya contohnya. Kemudian grafik yang selanjutnya adalah tentang bagaimana memperoleh informasi. Di sini juga ada dua tipe, ada intuiting dan ada sensing ya. Kalau sensing anak-anak yang sensing itu dia cenderung berpikir yang konkret ya, praktis, realistis dan nggak neko-neko gitu ya. Dan dia berpikirnya adalah saat ini. Jadi datanya sekian, datanya seperti ini. Oke, sekarang aku mau seperti ini. Gitu. Oke, berarti yang akan dilakukan adalah seperti ini. Beda dengan intuiting. Intuiting ini dia jangkauannya itu lebih ke jangka panjang. Dia dapat data, oh datanya begini. Oke, kita ambil seperti ini. Oh jangan. Itu memang bagus untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang itu nanti akan pengaruhnya begini. Nah, itu adalah anak yang intuiting. Jadi sensing sama intuiting ya. Kemudian yang keempat, cara memperoleh energi itu ada extrovert, ada introvert. Nah, di sini kita bicaranya adalah cara memperoleh energi ya. Kita sama-sama tahu ini kebetulan introvert. Introvert itu gambarannya itu kan adalah anak yang cenderung diam ya. Dia tidak terlalu suka untuk beraktivitas dengan banyak orang. Dia lebih menyukai aktivitas yang sendiri atau personal. Beda dengan ekstrovert. Ekstrovert itu memang dia orangnya terbuka, dia suka menjalin hubungan dengan banyak orang ya. Dan kenapa dia suka berhubungan dengan banyak orang? Karena dengan berhubungan dengan banyak orang itulah dia akan memperoleh energi. Jadi lebih motivasinya akan lebih kuat ketika dia setelah dia berkomunikasi, setelah dia berdiskusi gitu ya. Berdiskusi banyak hal dengan banyak orang gitu. Oh iya, oh ini pendapat ini begini, oh pendapat ini begini. Oh iya, berarti saya harus begini. Jadi lebih open minded gitu ya. Nah, kalau introvert ini memang semuanya dipikirin sendiri, dilakukan sendiri gitu. Jadi dia secara motivasi sebenarnya dia lebih bisa memotivasi dirinya sendiri gitu. Jadi kalaupun misalnya dia menemui satu kegagalan, dia akan mencoba introspeksi diri ya. Kira-kira apa ya yang membuat aku gagal kemarin? Kira-kira oh ini. Nah, jadi kalau kita menemukan anak kita introvert itu, yang harus kita latih adalah bagaimana supaya dia benar-benar bisa menerima diri apa adanya. Artinya, kemampuan introspeksinya diri itu, kemampuan melakukan evaluasi diri, introspeksi dirinya itu harus dibawa ke arah yang positif. Artinya apa? Artinya ketika dia misalnya menemukan hal-hal yang menjadi kelemahan dia, setidaknya dia tidak merasa nggak pede, gitu ya. Dia tidak minder. Oh ini ya, memang inilah aku gitu loh. Aku memang nggak suka matematika gitu ya.
Dan ketika aku aku sudah berusaha belajar matematika dan ternyata memang kemampuan aku terbatas di matematika, dihitung aku memang susah gitu ya. Aku memang susah kalau dihadapin dengan tugas-tugas hitungan, ya sudah aku dapat nilai KKM aja itu sudah syukur buat aku. Nah itu, jadi bisa menerima kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, itu akan lebih positif nantinya. Dan Bapak Ibu sekalian, dari 4 grafik yang personal mapping ini, kita akan mendapatkan satu gambaran atau satu gambaran kepribadian secara utuh ya. Gimana caranya mendapatkan gambaran secara utuh? Kita perlu menggabungkan ya 4 grafik ini ya. Yang pertama itu adalah introvert, di sini ada simbolnya I ya, introvert. Sensing berarti IS, nah, kita naik lagi ke atas IS, kemudian di sini ada thinking berarti T, dan cara bertindaknya P berarti ISTP ya. Kita coba lihat ISTP. Nah ya, jadi di sini di hasil berikutnya ini adalah berkaitan dengan profesi yang memang sesuai dengan gambaran pribadinya dia, gitu ya. Jadi karena ini sesuai dengan gambaran pribadinya dia, belum tentu ini akan disupport dengan multiple intelligence-nya dia atau potensi yang dia punya. Jadi di sini kalau misalkan ini ada pilihan, sebenarnya ini pilihannya bisa lebih dari 5, ya, bisa lebih dari 5. Nah, ketika kita melihat berbagai profesi yang ada di sini, maka yang harus kita cek and recheck adalah oh ini dia cocok nih nanti melanjutkan ke teknik sipil atau sebagai ekonom atau pilot, atau oh masuk di komunikasi aja, ahli komunikasi data, oh berarti ini programmer misalnya gitu ya, oh petugas kesehatan, nah, gitu. Jadi kita lihat lagi nih, kita naik lagi ke atas, kita lihat multiple intelligence-nya itu ada di manakah skor yang paling tinggi. Oh, skor yang paling tinggi ada di interpersonal dan logik matematik ya. Interpersonal ini berkaitan dengan kemampuan dia menjalin hubungan dengan orang lain ya. Bersosialisasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini didukung oleh kemampuan logik matematik. Berarti apa tadi? Logik matematik sama kemampuan adaptasi ya. Nah, kita lihat nih dari potensi dari profesi yang 5 tadi, kira-kira yang sesuai dengan potensi kecerdasan mancimuknya itu apa? Matematik sama interpersonal ya. Oke, kita lihat teknik sipil. Teknik sipil itu butuh logik matematik? Iya. Dia butuh interpersonal? Iya, pasti. Karena seorang teknik sipil sudah pasti membutuhkan komunikasi dengan tim kerjanya. Ekonom ini apakah butuh logik matematik? Oh iya pasti, gitu ya. Karena analisa angkanya juga harus kuat sebagai ekonom. Apakah dia butuh interpersonal? Iya, gitu ya. Terus pilot bagaimana dia? Apakah dia butuh kemampuan logik matematik? Iya, karena apa? Karena pilot itu yang pertama harus bisa membaca hitungan-hitungan untuk menganalisa data ya. Terus kemudian apakah dia perlu interpersonal? Oh iya pasti ya. Pilot juga harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Ahli komunikasi data ini programmer ya. Programmer di sini butuh analisa matematik? Ya. Interpersonal nggak terlalu ya, karena kalau programmer itu dia hubungannya sama komputer gitu ya. Kemudian petugas kesehatan logik matematiknya nggak terlalu gitu ya, tapi interpersonalnya masuk juga. Nah, jadi dari analisa itu, cek and recheck itu berarti kemungkinannya di mana supaya profesinya nanti sesuai dengan gambaran pribadi dia dan juga sesuai dengan potensi yang dia punya ya. Berarti mengecil nih dari 3 menjadi teknik sipil tadi masuk, ekonom masuk, pilot masuk. Ya, jadi tinggal nanti menentukan lagi dari 3 ini anaknya minatnya lebih kemana. Apakah dia mau menekuni di bidang teknik sipil
ataukah sebagai pengamat ekonomi, ataukah sebagai pilot, ya. Oke. Kemudian grafik berikutnya ini kita bicara tentang basis motivasi, ya. Basis motivasi ini ada 6. Basis motivasi ini bicara tentang bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak-anak kita. Cara seperti apakah yang paling pas yang bisa kita pakai untuk bisa masuk, untuk bisa tune in gitu ya kepada anak-anak kita itu. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan ini menggambarkan bahwa anak ini memang kebutuhannya terhadap rasa nyaman itu sangat tinggi. Ya, kalau dibandingkan yang lain ini ya. Kebutuhan terhadap rasa nyamannya tinggi. Berarti apa? Berarti dia memang butuh support nih dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya dia berteman gitu ya, dia harus klik dulu gitu loh. Kalau nggak klik ya dia nggak akan bisa bekerja sama dengan tim itu gitu. Atau misalnya kita sering mendengar keluhan anak-anak kalau ditanya, kenapa sih sekarang nilai matematikamu itu jatuh? Iya, aku nggak suka sama guru matematikanya. Nah gitu ya. Jadi faktor nyaman sama orang, faktor nyaman dengan lingkungan itu lebih dominan ya untuk bisa mempengaruhi dirinya. Jadi kalau misalnya kita memberikan les, misalnya les privat misalnya, ya kita tidak bisa hanya memilihkan guru yang pandai, tapi juga kita harus bisa mencarikan guru yang memang bisa klik dengan anak kita. Ya, itu adalah hubungan. Kemudian yang kedua adalah targetnya. Jadi anak ini supaya dia lebih termotivasi meraih prestasinya, pendekatannya adalah diberikan target. Oke, semester depan 5. Atau aku harus minimal 3,5 deh. Kenapa harus 3,5? Iya, karena aku semester 4 atau semester 5 aku mau ngajuin beasiswa. Ya, gitu. Jadi punya target yang jelas. Ya. Kemudian antusias ini sebenarnya ini yang paling mudah ya. Jadi anak-anak yang antusias itu sebenarnya dia udah kamu ini aja, ini baik buat kamu gitu ya. Ini manfaatnya itu gini. Itu sudah dia cenderung lebih mudah gitu ya dimotivasi. Rasional berkebalikan. Nah, rasional berkebalikan ini adalah gambaran buat anak-anak yang kalau disuruh itu nggak dilakukan, tapi kalau nggak disuruh memang tidak bisa diperintah, tidak bisa dilarang langsung. Dia lebih suka diberikan pilihan. Ya, jadi kalau misalkan oke, sekarang kamu situasinya seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Bikin alternatif solusinya. Alternatif solusinya adalah 1, 2, 3. Oke. Sekarang alternatif yang pertama kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa. Alternatif kedua, kerugian keuntungannya apa. Alternatif ketiga. Nah, gitu ya. Jadi dia lebih suka digituin. Jadi diberikan kepercayaan untuk bisa membuat satu keputusan dari proses analisa yang dia lakukan sendiri. Itu dia lebih suka. Jadi dia nggak suka diatur. Itu adalah rasional berkebalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan. Nah, pertimbangan di sini ini adalah anak-anak yang memang ketika kita mau menyuruh dia atau ketika kita mau melarang dia melakukan sesuatu, itu dibutuhkan alasan yang benar-benar logis yang bisa dia terima. Jadi kalau dia tidak mendapatkan alasan yang bisa dia terima, ya dia tidak akan melakukan itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini 5 loh Bu Aini, gitu ya, grafiknya ada 5 loh, hanya keyakinannya aja yang 0. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu Aini ini keyakinan 0 maksudnya apa? Apakah anak saya nggak punya keyakinan? Tidak, ya, bukan itu maksudnya. Jadi, keyakinan di sini sebenarnya, jadi ini kalau misalkan nih keyakinannya ada angkanya gitu ya, ini dia mudah, misalnya gini, mengikuti kelas motivasi,
gitu ya. Itu akan mudah sekali dia akan terbawa, terlecut motivasinya gitu ya untuk bergerak maju. Kita ikutkan dia ke kelas motivasi yang sekelas apapun, sekeren apapun pembicaranya, itu nggak akan mempan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi dia yang disenggol itu bukan keyakinannya gitu loh, tapi yang disenggol itu adalah nyaman dulu dia dipegang. Ini saya bicara hasil grafik di sini ya. Gitu ya. Jadi kalau 5 bagaimana kan grafik sampai basis motivasinya itu sampai 5. Ini membutuhkan kecermatan dari para orang tua. Jadi artinya kelima metode pendekatan ini tidak bisa langsung dalam satu situasi kita pakai semua, nggak bisa juga seperti itu. Jadi kita harus cermat, oh situasinya dia lagi pengen dipeluk nih, gitu ya, situasinya gitu ya, supaya dia benar-benar maju terdorong gitu. Nah itu kita harus lihat nih, atau dia nggak bisa nih, dia saat ini misalkan rasional berbalikan misalnya, dia saat ini kayaknya lebih baik didiemin dulu deh, biar dia berpikir dulu. Nah gitu. Jadi orang tua harus benar-benar cermat, kira-kira apa nih gitu ya. Nah ini cukup memang cukup membuat orang tua kadang-kadang capek ya. Karena apa? Karena harus melihat benar-benar menentukan ya motivasi mana, pendekatan mana yang paling pas untuk kondisi saat itu yang sedang terjadi. Oke, demikian ya. Kemudian terakhir ini adalah penjurusan. Nah, ini memang untuk anak-anak yang mau masuk SMA ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini merupakan ranking ya. Jadi misalnya 1 ini kenapa kosong gitu ya. 1 kosong ini karena tadi hubungannya ini adalah di grafik multiple intelligence. Jadi di grafik multiple intelligence itu kalau tidak ada satu yang sangat dominan, biasanya nomor satunya di sini kosong ya. Jadi kalau misalnya nih saya pernah menemukan hasil yang dari multiple intelligence itu ya, dari multiple intelligence itu skor di linguistiknya itu tinggi sampai 70% gitu ya. 70%, nah sisanya yang 30% itu rata di semua aspek. Nah itu baru di sini muncul nih di sini bahasa. Jadi ada grafik yang sangat signifikan tinggi berbeda dengan aspek kecerdasan yang lain. Ya, oke demikian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu ya untuk memahami hasil dari putra putri anak-anak. Kita perkaya aja langsung dengan tanya jawab Pak Rahmat ya. Boleh, iya. Luar biasa, Bu. Paket komplit ya, Bu, Allsmart ya. Ya. Jadi ada di sini. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara para peserta yang penasaran dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ini kesempatan yang sangat baik sekali buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk langsung bertanya kepada pakarnya. Kami persilahkan, silakan. Ya, kalau memang misalnya sungkan bisa menuliskan di kolom chatting ya. Tadi saya belum sampaikan ke para peserta. Silakan pertanyaannya disampaikan di kolom chatting. Atau sambil menunggu pertanyaan di kolom chatting muncul, kami persilakan Bapak Ibu yang hadir di sini, seandainya ingin menanyakan secara langsung dipersilahkan. Silakan kolom mute-nya untuk diaktifkan. Mari Bapak Ibu, siapa yang ingin menanyakan secara langsung kepada Ibu Aini terkait penjelasan yang tadi sudah disampaikan? Mungkin dari Pak Hari Dewanto akan menanyakan sesuatu di sini. Oke, ini ada pertanyaan Bu yang tertulis, kami akan bacakan Bu Aini.
Ya. Kalau untuk mahasiswa, apakah masih memungkinkan untuk mengikuti tes ini? Ini dari Bapak atau Ibu Wiwin. Silahkan Ibu. Ya. Jadi sebenarnya, tes ini meskipun ini kita bicaranya potensi ya, sebenarnya sampai ketika kita menjadi karyawan pun ini masih bermanfaat gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita melihat hasil ini, misalkan tadi pertanyaan adalah mahasiswa, apakah mahasiswa masih relevan? Masih gitu ya, masih relevan. Karena apa? Satu, kita bisa jadikan hasil ini sebagai evaluasi diri kita, gitu ya. Kita coba lihat lagi, kira-kira yang sudah kita lakukan, yang sudah kita latih selama ini, itu benar-benar sesuai dengan potensi terbaik kita, bukan? Gitu. Nah, kalau misalnya sudah berarti kira-kira ketika saya melihat misalnya nih, karena saya sempat pernah bertemu ya dengan seseorang yang ketika dia melihat grafik ini general skill. Nah, ini dia baru ternyata saya punya kemampuan komunikasi ya gitu. Jadi ketika dia pantesan ya selama ini tuh saya pengen ngomong tapi kok masih ada kendalanya misalnya gitu ya. Nah, ini kita harus bisa cepat berarti saya harus bisa menemukan kendalanya ada di mana gitu. Karena apa? Karena sebenarnya potensi saya di bidang komunikasi itu ada di situ gitu. Jadi kita bisa evaluasi diri, kita bisa menemukan kendala-kendala yang mungkin menjadi penghambat munculnya potensi yang kita punya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa mengasah lagi kemampuan yang memang sudah sesuai dengan potensi yang kita punya gitu. Atau untuk menentukan pekerjaan apa yang nantinya yang cocok dengan saya itu apa. Jadi ini untuk menentukan pekerjaan cocok ke depannya itu apa. Bukan ke ramalan ya, tapi ini basisnya benar-benar adalah potensi yang kita punya gitu ya. Kalau ramalan kan misalnya Libra itu cocoknya sebagai apa gitu ya, tidak seperti itu gitu ya, tapi kita benar-benar basisnya adalah potensi yang kita punya. Demikian Pak Rahmat. Ya. Semoga terjawab ya Bu Wiwin atau Mbak Wiwin. Ada pertanyaan lanjutan? Ya, saya kasih contoh lagi ya. Saya pernah dapat kasus anak SMA ya. Ini tapi anak SMA ya. SMA-nya ini dia kelas 2 SMA. Saat itu dia mogok sekolah. Sudah 2 minggu nggak mau ke sekolah. Karena apa? Karena dia pengen pindah dari IPA ke IPS. Itu masalahnya. Kemudian ketika ngobrol sama saya bilang, mau nggak kita lihat yuk potensi kamu tuh ada di bidang apa, saya bilang gitu kan. Caranya gimana Bu? Yuk kita coba tes dengan AllSmart gitu ya. Nah, setelah saya tes dengan AllSmart, nah ternyata kemampuan logiknya itu tinggi. Jadi semua hal yang di bidang IPA, dia punya potensi besar di situ. Nah setelah saya jelaskan tuh, ini kamu potensinya besar loh di bidang eksak itu besar sekali gitu. Jadi sebenarnya harusnya kamu tuh tidak akan mengalami kesulitan nih di bidang eksak. Sekarang kita cari tahu ya kendalanya itu apa. Langsung saat itu saya cross-check-nya di basis motivasi. Saya sudah menduga nih anak pasti, nah ternyata benar. Basis motivasi hubungannya itu 60% seingat saya itu. 60%. Nah, ini artinya apa? Artinya dia memang untuk bisa hal-hal yang bisa membuat motivasi yang muncul itu adalah dukungan dari luar gitu. Ya kebetulan ini anak bungsu, hanya 2 bersaudara. Orang tuanya dua-duanya rumah itu malam, dia anak laki-laki. Kebayang dong ketika anak laki-laki pulang sekolah sudah terbayang di rumah nggak ada orang gitu ya, larinya kemana? Udah pasti main sama teman-temannya. Nah kebetulan
mainnya ini dia ketemu dengan anak-anak yang memang suka main game. Akhirnya dia nge-game lah pulang sekolah, gitu ya. Dan karena dia dengan komunitas ini kemauan belajarnya juga tidak muncul gitu ya, keinginan jadi malas-malesan belajar. Nah, karena malas belajar inilah akhirnya potensi eksaknya tidak terasa dengan baik gitu. Nah, ketika saya lihat lagi di basis motivasi, ternyata basis motivasi yang kedua itu adalah rasional berkebalikan. Jadi semakin dia dilarang, jadi saya bilang sama dia akhirnya, ya sudahlah sekarang mah nggak usah belajar juga nggak apa-apa sih, itu terserah kamu kan, kamu pengennya jadi ini kan gitu kan, terus kan pengennya jadi seniman kan gitu. Ketika saya tanya begitu, ibunya cukup kaget tuh, loh kok Bu ini malah nyuruh dia nggak belajar gitu. Nah saya bilang, Bu ini rasional berkebalik itu begini. Ternyata betul. Besoknya saya cek ke orang tuanya, ke ibunya, Bu, alhamdulillah anaknya hari ini berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah contoh ya bahwa hasil ini bisa membantu para orang tua untuk menangani permasalahan juga. Itu contoh tambahan ya. Oke, dibuka lagi pertanyaan berikutnya sebelum saya kasih contoh yang lain. Baik, iya. Ya Bu, jadi tadi tidak hanya sebatas mahasiswa ya Bu ya, bahkan ayah bunda yang biasanya dia menghantarkan anaknya tes, tiba-tiba dia juga ingin dites juga gitu ya Bu ya. Ya, sebenarnya gini Pak Rahmat, ketika misalnya gitu ya, saya sendiri mencoba anak-anak itu saya tes dulu gitu ya, terus kemudian saya sama suami itu tes juga gitu. Ternyata betul itu. Jadi anak-anak itu adalah irisan dari kita berdua gitu. Jadi memang gambaran dari kita berdua gitu. Oh, dia persentase tingginya tuh di bidang kinestetik. Oh, ternyata dari ayahnya gitu ya. Jadi kebetulan emang anak saya tiga-tiganya aktif, Pak Rahmat. Jadi sukanya memang olahraga gitu ya. Yang satu futsal, kedua futsal, ketiga basket gitu. Itu didapat dari ayahnya gitu. Jadi ternyata di sisi ininya ya ini mah dari saya nih gitu. Jadi bahan evaluasi sebenarnya. Ya, oke. Jadi semua usia bisa ya Bu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik lagi Ibu dari Ibu Nafisa Adriani. Ya. Singkat pertanyaannya, tapi mungkin ini juga tentunya menjadi hal yang perlu dieksplor juga, perlu dipahami juga dari para peserta semua yang ada di sini. Ibu mohon izin seberapa persen validitas hasil tes ini? Waduh, ini susah gampang. Ya, bicara validitas, Bu siapa Nafisa? Iya, Bu Nafisa. Bicara validitas ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri penelitiannya memang belum terlalu banyak ya. Saya mengambil penelitian dari luar negeri. Jadi kenapa kok luar negeri dipakai di Indonesia? Ya iya, karena itu basisnya sama gitu ya. Analisa potensi sidik jari itu sebenarnya basisnya sama semuanya. Jadi itu mereka berani mengatakan sampai 87% tingkat validitasnya. Oh, 85%. 87%. Oh, 87% ya, luar biasa ya. Oke, baik. Bu Nafisa, mungkin ada yang mau dikonfirmasikan? Silakan. Cukup, Ibu? Oke, baik ya. Jadi 87%. Oke, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi, Ibu. Luar biasa nih, tentunya makin ke sini makin penasaran dengan penjelasan Ibu. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Diah Pratika. Ya, Bu Diah Pratika menanyakan sebentar. Oke. Oh, cukup. Tadi Bu Nafisa cukup penjelasan dari Ibu sudah bisa diterima, Bu. Dari Ibu Diah Pratika menanyakan, kalau tes intelijensi apakah berlaku seumur hidup seperti tes sidik jari ya, Bu? Oke. Tes intelijensi. Ya, beda ya. Kalau tes intelijensi, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa orang itu dinamis ya. Tes intelijensi itu adalah tes psikometri yang memang dia mengukur saat itu gitu.
Jadi kalau misalnya nih saya tes sekarang gitu ya, tes sekarang dengan saya tes misalkan 5 tahun yang akan datang, itu hasilnya angkanya bisa berbeda. Angkanya bisa berbeda. Karena apa? Penjelasannya begini. Ketika kita melakukan tes intelijensi masih pada rentang usia sampai 18 tahun, ya, kemungkinan perbedaan itu akan sangat tinggi. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan stimulasi yang dia terima. Gitu ya. Jadi misalnya nih, kita tes anak kita usia 14 tahun, terus kita tes lagi usianya di saat usia 15 tahun, kan hanya beda 1 tahun ya. Hasilnya bisa berbeda. Baik berbedanya sedikit atau berbedanya jauh, itu sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena itu basisnya adalah stimulasi. Jadi yang diukur adalah saat itu gitu. Nah, tapi ketika kita misalkan melakukan tes intelijensi di usia yang di atas 18 tahun, misalnya kita tes di usia 18 tahun, terus kemudian kita tes lagi di usia 25 tahun. Itu biasanya perbedaannya ada di range skor intelijensi yang dia punya. Misalnya range-nya itu di rata-rata misalnya ya. Rata-rata itu kan antara 91 sampai 110. Nah, jadi kalaupun ada berubah skor tes intelijensi itu range-nya itu ada di 91 sampai 110. Kecil kemungkinan ketika misalnya di usia 18 atau 19 tahun itu dites dia 95 misalkan ya, terus kemudian di usia 25 menjadi 120, itu kecil sekali kemungkinan. Ya. Bisa seperti itu terjadi kalau memang menggunakan alat tes yang berbeda dengan range IQ yang berbeda juga. Jadi memang kita kalau tes IQ itu yang perlu diperhatikan adalah skalanya pakai skala apa gitu. Jadi kalau misalkan skalanya beda, biasanya rentang angkanya juga berbeda. Jadi rata-ratanya skala Wechsler dengan rata-ratanya Kettle itu pasti berbeda gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya. Ya. Ya, betul ya, Bu ya. Jadi harus parameternya yang sama ya, Bu ya. Betul, parameternya. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan Bu Diah cukup puas. Kalau seandainya ada yang mau dikonfirmasikan, silahkan Ibu, kami kasih kesempatan. Oke, sambil menunggu Bu Diah mungkin ada konfirmasi. Ini masih ada banyak pertanyaan lagi, Ibu. Kita lanjutkan kembali. Boleh, silakan. Iya, masih ada waktu ya, Bu ya. Oke, dari Ibu Nuka Sofia. Oke, Ibu, mohon dijelaskan kembali terkait basis motivasi rasional berkebalikan. Nah, rasional berkebalikan, rasional berkebalikan itu adalah menggambarkan bahwa anak-anak kita itu memang tidak mudah untuk diarahkan sesuai perintah kita gitu. Jadi kalau misalnya kita suruh mandi misalnya gitu ya, udah mandi lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ya udahlah, kamu nggak usah mandi, yuk kita langsung berangkat aja. Nggak mau, aku mau mandi. Nah gitu ya, itu adalah anak-anak yang rasional berkebalikan. Jadi kalau disuruh nggak mau ngelakuin, tapi kalau nggak disuruh, kalau dilarang malah dilakukan. Itu adalah rasional berkebalikan. Terus bagaimana pendekatannya? Pendekatannya anak-anak seperti itu ya tinggal ya, nah gitu. Atau misalnya kamu mau ngambil pilihan yang mana nih? Kamu ngambil pilihan A atau B? Kalau kamu ngambil pilihan A, berarti resikonya atau konsekuensinya ini. Kalau pilihannya B, konsekuensinya adalah ini. Nah, sekarang kamu pilih alternatif A atau alternatif B. Catatannya kamu harus siap dengan konsekuensi yang ada. Nah, itu adalah anak rasional berkebalikan itu begitu. Jadi dia nggak suka kalau kita atur gitu tuh, dia nggak suka. Ya, semoga menjawab pertanyaan Ibu yang bawahnya lagi ya, pendekatannya seperti apa. Betul, Bu. Ya.
Ya, kebetulan ini Bu, dari yang disampaikan Bu Nuke menyampaikan bahwa kedua anak saya rasional berkebalikan. Jadi saya malah bingung cara memberikan motivasinya dengan mengatur atau menggunakan kata-kata yang tepat, gitu Bu. Iya. Barangkali Bu Dian mau menambahkan, ya, ini saya perkenalkan Ibu sekalian ya, ada Ibu Dian Novianti Gayo, ini juga psikolog dari Allsmart. Mangga Bu Dian kalau misalkan mau menambahkan. Oke, ya. Jadi Bu Nuke bagaimana? Cukup puas dengan jawaban dari Ibu Aini? Iya Ibu, salam kenal. Iya, salam kenal Bu Mangga. Nuke. Iya, karena kan yang pertama itu rasional berkebalikan dan target. Kalau anak yang kedua itu rasional berkebalikan dan hubungan. Jadi kayak aku bingung sendiri ya buat ngatur kata-katanya gitu, Bu. Oke, Mbak Dian, Bu Dian mau menambahkan, silakan Bu Dian, kita berbagi. Oh, ada Bu Dian. Silakan Bu Dian menambahkan. Iya, Bu Dian, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuke nanyanya yang mana? Yang rasional berkebalikan terus? Ya, jadi anaknya rasional berkebalikan hubungan, yang satu adalah rasional berkebalikan apa tadi? Dan target ya, Ibu Nuke ya. Target. Sama-sama rasional berkebalikan ya. Iya, dua-duanya. Rasional berkebalikan. Iya, kalau di psikologi itu disebutnya dengan reverse psychology, Bu. Jadi orang-orang ini itu membutuhkan tantangan tersendiri gitu ya, atau bahasa yang diplomatis lah, diplomatis. Iya, Bu. Jadi kalau betul seperti yang tadi Ibu Aini sebutkan, ini kenapa agak feedback suaranya ya? Enggak Bu, bagus suaranya. Oh bagus ya, oh di saya agak feedback. Bagus. Jadi yang disebut dengan rasional berkebalikan itu memang anak-anaknya itu membutuhkan suatu tantangan dalam berkomunikasi. Bagus Bu. Ada sesuatu? Oke. Ya kalau di saya feedback, jadi setelah saya ngomong terus baru ada suara saya lagi, jadi sayanya terganggu ya? Ini juga terdistraksi. Oke. Betul seperti yang tadi Ibu Aini bilang, kalau misalnya dia mau kita motivasi ya melakukan sesuatu gitu ya, kita nggak bisa langsung nyuruh instruksi, itu pasti mereka akan feedbacknya pasti negatif gitu. Mereka pasti akan nanya dulu emangnya kenapa? Kalau aku enggak, emangnya kenapa gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka terpancing gitu kalau anak sudah ngomong seperti itu gitu ya. Jadi memang butuh taktik tersendiri tuh Mbak untuk bicara kepada anak gitu. Jadi bisa bilang misalnya waktunya sudah sudah harusnya mandi gitu. Kak, jangan mandi ya sore ini ya, soalnya nanti kan kakak lagi suka ngumpulin kuman-kuman gitu kan di badan, kan kolektor kuman kan ya, iya nggak apa-apa, nggak usah mandi aja Kak gitu misalnya. Jadi diajak bercanda seperti itu aja gitu, karena kalau langsung Dek sekarang udah jam segini ayo mandi, Dek kamu nggak boleh begini nanti begitu gitu. Walaupun dia kadang sudah tahu kan alasannya, mereka bukan anak yang bodoh gitu ya, sudah tahu alasannya, misalnya kenapa nggak boleh makan permen kebanyakan, nggak boleh makan coklat, nggak boleh telat tidur misalnya, mereka sudah tahu alasannya. Tapi kadang-kadang kan mereka memang butuh butuh diakomodir tuh keingintahuannya gitu ya, rasa penasarannya, dialogisnya. Ini sebetulnya kan suatu potensi juga gitu ya. Jadi anak-anak ini tipikal yang memang antusiasmenya tinggi gitu kan, ingin terus dialogis gitu. Ini yang harus kita lihat gitu. Jadi jangan melihat dari perilaku yang terlihat menentangnya itu gitu. Yang kadang-kadang kita sering ke blockingnya tuh di situ gitu sebagai orang tua gitu. Ketika anak sudah, emang kenapa?
nggak mau atau apa gitu ya, itu kita udah langsung ke blocking gitu, ngerasa anak melawan. Padahal kalau kita lihat di balik itu gitu, oh dia tuh sedang menuntut ibunya untuk menggunakan teknik yang lebih canggih gitu ya, dan dia akan belajar dengan cara kita memformulasi perkataan misalnya, dia akan belajar banyak gitu. Jadi di situ proses belajarnya, Bu. Nah, bedanya kalau yang kedua ada yang hubungan, yang satunya lagi dengan target. Kalau yang dengan target kita bisa pakai pilihan dan konsekuensi. Tapi kalau yang hubungan, nah dia tuh akan menuntut banget apakah ketika kita berinteraksi dengan dia tuh itu atas dasar cinta, atas dasar sayang, perhatian, atau karena memang ingin apa ya, ingin menguasai kita gitu, ingin menguasai anak gitu. Nah itu yang harus hati-hati di situ. Kan karena secara esensi nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya ya gitu kan. Cuman kan cara berbahasa kita kepada anak itu kadang-kadang seringkali disalah terima oleh anak gitu ya, sehingga menganggapnya ibu tukang ngatur lah, ibu maunya maunya sendiri aja gitu ya, nggak peduli sama keinginan anak gitu kan. Di mata anak seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang respon si anak itu akan sebetulnya sedang menguji apakah yang kita lakukan kepada si anak itu atas dasar kasih sayang atau dasar apa gitu. Nah biasanya kalau koneksinya sudah bagus, dia sudah merasa yakin dengan kasih sayang ibunya, sudah terbangun trust-nya, anak akan lebih mudah diajak kerjasama gitu. Jadi kita bisa agak menafikan yang si rasional berkebalikannya itu gitu, kalau bisa memaintain hubungan dengan baik. Itu mungkin ya Mbak Nuke ya. Ya, luar biasa. Maka pentingnya mengikuti tes Allsmart salah satunya di sini ya. Oke, Bu Nuke, ya bagaimana? Iya, terima kasih Ibu, penjelasannya cukup ada masukan, jadi harus gimana sama anak-anak. Terima kasih. Sama-sama Bu Nuke. Ya, makasih. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwin. Karena Bu Wiwin juga kurang lebih sama, untuk menghadapi anak yang memiliki motivasi berkebalikan tadi, apa yang harus dilakukan orang tua. Nah, Bu Wiwin, mungkin Bu Wiwin bagaimana dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dian dan Ibu Aini? Apakah juga sudah menjawab pertanyaan Ibu? Silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin, ada sesuatu yang mau disampaikan terkait jawaban di chat tadi? Katanya. Mudah-mudahan bisa di chat terjawab sudah ya. Jelas. Di chat sudah jelas katanya. Jelas ya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Ibu Dian. Ya, Ibu Dian ya. Ini karena saya baru tahu program Allsmart, jadi waktu kedua anak saya pilih jurusan berdasarkan hobi yang dia suka, yang satu sangat menikmati profesinya sesuai dengan bidang pendidikannya, sementara yang satu lagi tidak mau menggeluti profesi sesuai dengan bidang pendidikannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang menekuni profesi tidak sesuai dengan bidang pendidikannya akan berhasil di bidang itu. Artinya dia harus belajar dari nol lagi untuk profesi yang dia pilih. Silakan Ibu maupun Ibu Dian untuk memberikan feedbacknya, Bu. Ya, baik. Saya coba jawab ya untuk Bu Dian. Jadi begini, kadang-kadang ketika kita mengamati misalnya hobi itu, saya aja nih ya, hobi saya tidak sesuai dengan bidang saya, bukan tidak sesuai sebenarnya, tidak kurang mendukung gitu ya. Artinya gini, saya tuh suka nyanyi gitu, tapi saya nggak jadi penyanyi gitu ya, saya jadinya psikolog gitu. Nah gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau kita kelihatan suaranya Bu merdu. Jadi bahkan saya kerja pun itu harus ada suara musik gitu. Tapi apakah itu menjadikan saya harus berprofesi yang berhubungan dengan musik? Kan tidak.
Gitu. Nah, itu bedanya ketika kita memilih jurusan berbasis hobikah atau berbasis potensinya. Gitu ya. Ada hobi yang memang benar-benar itu menggambarkan potensi dia bisa gitu. Tapi ada hobi yang tidak sesuai dengan potensi. Nah, itu kan nggak bisa jadi profesi gitu ya. Nah, beda dengan misalnya hobinya futsal didukung dengan kemampuan futsal yang baik. Nah, itu akan jadi profesional di bidang futsal. Nah, seperti itu ya. Jadi memang hobi itu tidak bisa dijadikan patokan ya untuk menentukan profesi atau jurusan yang akan dia bisa tidak gitu ya. Contohnya sekarang kita lihat pegawai bank. Pegawai bank itu mereka jurusannya dari apa, Bu? Prosentase mereka dari jurusan perbankan dengan prosentase mereka dari jurusan yang non perbankan lebih besar mana gitu ya. Pasti lebih besar yang dari non perbankan ya, yang saya tahu ya, karena gitu ya. Yang jelas dari IPB. Itu profesinya udah pasti jadi pegawai bank loh. Kok jadi nggak berhubungan gitu ya. Apakah itu nanti akan dia dari nol lagi? Ya pasti dari nol ya, karena kan dia tidak pernah belajar perbankan sama sekali gitu ya. Ya, demikian Bu Dian. Ya, oke Bu Dian, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ibu Aini, tapi rasanya kalau belum lengkap kalau Bu Dian belum dijawab oleh psikolog Bu Dian. Ya, Bu Dian kami persilakan Bu menambahkan. Biar jeruk makan jeruk. Iya. Halo, Bu Dian? Iya, Pak. Mangga ditambahkan, Bu. Iya, memang begitu ya, karena kita memilih sesuatu profesi itu memang berdasarkan kesenangan gitu ya, minat, karena itu kan jadi motivasi seseorang gitu untuk menyelesaikan apa-apa yang memang dia suka gitu kan lebih mudah ya. Misalnya kalau kita punya hobi hobi bercocok tanam misalnya, terus masuk ke pertanian, itu kan mendukung ke arah itu gitu ya. Tapi kadang-kadang itu nggak selalu sinergi gitu. Nah, kalau sudah terlanjur gitu ya nggak berarti kita harus dari nol lagi. Ya ini saja bisa dibicarakan dengan anak gitu ya. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan hobi itu tidak selalu jelek juga gitu. Tinggal di sini cara kita memotivasinya seperti apa gitu ya. Mungkin kita bisa bicarakan tentang realita kehidupan itu seperti apa. Ini kan kalau anak sudah kuliah artinya sudah bisa diajak bicara ya, tentang masa depannya gitu ya, hitung-hitungannya seperti apa gitu ya, tentang pencapaian kualitas hidup gitu ya, coba dijalanin dulu gitu ya. Terus ada teman-temannya nggak yang seprofesi atau di komunitas, atau ada teladan nggak seseorang gitu ya, sosok yang memang berhasil di profesi tersebut dan memang bisa menjadi teladan gitu. Itu juga bisa dijadikan suatu motivasi gitu. Jadi jangan ini kan balik lagi tentang potensi ya. Jadi artinya kita jangan juga terlalu terjebak, wah potensinya begini berarti harus mengikuti gitu ya. Karena manusia itu kan dinamis gitu. Apa yang hari ini sedang dia tempuh gitu, dioptimalkan saja dulu. Nanti pasti akan ketemu fasenya gitu di mana dia itu bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan minat dia gitu. Pasti akan terkoneksi, akan terhubung suatu masa nanti gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana kita memotivasi si anak kita saja gitu ya, dalam mengoptimalkan apa yang sedang dia jalani per saat ini, gitu. Ya Bu Dian ya. Ya. Oke, hatur nuhun Ibu Dian. Ibu Dian yang penanya, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu Dian? Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi anak saya yang kedua ini sebetulnya memang hobi masak. Makanya waktu dia pilih jurusan tata boga waktu kuliah, ya saya setuju aja gitu. Karena memang dia hobi gitu dari kecil. Nah, begitu dia nyoba kerja di bidang itu, ternyata
itu kan tenaga gitu kan. Kalau dia kebetulan waktu kuliah sempet kerja part time di salah satu hotel di Jakarta gitu kan. Nah, begitu dia mulai bekerja part time itu, dia merasa wah ternyata berat ya profesi ini, karena kan pokoknya harus pekerja keras lah gitu di bidang itu gitu. Nah, begitu lulus kuliah, dia mulai coba-coba bisnis, akhirnya milih berbisnis jadi entrepreneur gitu. Nah, yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Oke. Entrepreneur di bidang apa, Bu? Nah, karena dia hobi main sepeda, jadi di bidang sepeda. Jadi sekarang jual beli sepeda. Sekarang ini malah mau buka toko sepeda gitu. Jadi kalau saya lihat sih karena dia merasa udah ternyata ada bidang lain yang lebih mudah mendapatkan uang gitu. Jadi berdasarkan hasilnya yang dia dapat aja gitu. Buat apa saya kerja capek-capek jadi karyawan, sementara entrepreneur lebih enak nih, saya nggak disuruh sama orang, saya bisa punya karyawan sendiri gitu, malah bisa jadi pemimpin gitu. Sudah bersiap ya. Pemuda ini di hadapan polisi. Iya, Bu. Iya. Ya, sebenarnya kalau misalnya dia suka masak ya mungkin hobinya memang masak ya, betul gitu ya. Tapi ketika dia berprofesi sebagai entrepreneur, sebenarnya entrepreneur di bidang masak pun bisa sebenarnya ya, kuliner itu bisa jadi entrepreneur juga. Cuman dia mungkin sekarang ya tetap didukung aja Ibu, artinya saat ini mungkin dia memang pengen cepat usaha lah ya yang bisa menghasilkan, dan kebetulan memang peluang sekarang itu sepeda lagi booming ya. Iya, betul. Jadi nanti pada titik tertentu bisa jadi dia akan balik lagi Bu ke kuliner, bisa jadi. Ya, lu fleksibel aja Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Ibu Aini, Ibu Dian, luar biasa. Saya rasa tadi mengakhiri sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para peserta. Tapi kalau seandainya ada satu penanya secara langsung, masih kami terima. Silakan, Bapak Ibu. Tapi kalau memang seandainya tidak ada, maka berarti sesi kali ini kita akan akhiri ya, Bu Aini ya. Ya, di-unmute aja, di-unmute. Yang mau tanya langsung boleh. Ya, oke, saya unmute semua ya. Silakan. Mungkin. Kalau bagi yang mumpung kebetulan ini ada 2 senior psikolog yang dalam hal ini adalah bisa membantu Bapak-bapak dan Ibu sekalian nih, ya. Silahkan. Sebentar, kami unmute semua terlebih dahulu dari sini ya. Oke. Oh, malah mute. Oke. Oh. Oke, silahkan. Kalau bagi semuanya yang akan menanyakan, sudah kami silakan Ibu di-unmute semua masing-masing. Ya, udah kami unmute dari sini tapi ternyata tidak bisa unmute semuanya. Silakan kalau Bapak Ibu akan unmute. Itu ya. Ada yang itu raise hand, Mbak Dia. Ada yang raise hand. Oke, sebentar kami lihat siapa yang raise hand di sini. Sebentar. Ini masih ada peserta yang masih masuk. Selamat datang Pak Suparno dari Cilacap ya. Ya. Hadir di sini. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Belum, nanti monitor. Oke, baik. Oke, yang angkat tangan mungkin, mohon maaf nih, sebentar, kami akan lihat kembali. Ada kelihatan terus di situ Bu Dian yang angkat tangan? Sebentar. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah hilang ya? Oke, mungkin ada mau menanyakan sesuatu yang angkat tangan tadi, mohon maaf, belum sempat Pak Iqbal kami. Itu Pak Iqbal? Ya. Raise hand, Pak Iqbal. Oh, Pak Iqbal. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal.
Oh, Ibu Eli. Bukan ya, Bu Eli enggak ya? Enggak. Enggak ya, oke. Di saya nggak muncul sih rasainnya. Enggak ada ya. Iya, saya tadi juga pas ada. kelewat nih. Baik, saya rasa kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya tidak ada pertanyaan lagi yang muncul, berarti insya Allah acara hari ini kita akan akhiri. Bapak Ibu sekalian, tentunya mudah-mudahan hari ini tidak sia-sia waktu yang telah disediakan untuk menghadiri acara Zoom ini. Tapi tentunya sebelum acara ini kita tutup, saya mohon Bu Aini dengan Ibu Dian memberikan closing remark terlebih dahulu secara singkat dan padat, dan mungkin bisa memberikan satu pencerahan yang terakhir buat para peserta sekalian. Kami persilakan Bu Aini dan Bu Dian. Ya. Kalau dari saya, jadikan hasil analisa Allsmart ini bukan sesuatu yang saklek gitu ya, bukan sesuatu yang, tapi kita benar-benar harus bisa bersikap fleksibel juga ya untuk melihat kondisi anak kita yang sekarang ya, apalagi kalau misalkan kita melakukan tesnya itu umurnya sudah belasan tahun gitu ya. Jadi kita coba lebih fleksibel lagi untuk melihat hasil-hasil yang kita punya. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, oke, baik Bu Aini. Bu Dian, kami persilakan. Di unmute dulu, Bu. Sinyal sepertinya ya, kok nggak bergerak di saya. Oh ya, ada di kita ada. Bu Dian mungkin unmute terlebih dahulu, Bu. Silahkan di unmute. Ya, udah. Tadi nggak bisa, not allowing katanya. Oh ya. Ya baik. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak suka dikenali gitu ya. Kita juga kan kalau sedang membangun hubungan, misalnya dengan pasangan, itu kan suka dengan orang yang memang kenal banget dengan kebiasaan kita, siapa diri kita gitu ya. Itu sebetulnya merupakan suatu sinyal bahwa setiap orang itu suka dikenali dirinya gitu. Dan kita berusaha mengenal diri kita, berusaha mengembangkan potensi diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengenali apa-apa yang memang sudah bawaan gitu, sesuatu yang memang sudah kita lahir dengan membawa itu gitu. Ini yang diusung oleh Allsmart gitu ya, mengenali jati diri kita melalui tes sidik jari ini gitu. Jadi semua orang gitu ya pasti ingin dikenali dan ingin mengenal dirinya gitu, karena ingin memfungsikan dirinya dengan lebih baik lagi gitu ya, baik secara pribadi maupun ketika kita mentreatment orang-orang sekitar kita gitu, baik pasangan, anak, karyawan. Mungkin kita kan ingin menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan potensinya sehingga dia bisa berkembang optimal. Itu paling dari saya ya Pak Rahmat dan semua. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Dian ya, mengakhiri dari sesi ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Yang jelas Allsmart bagi yang peserta hadir di sini belum mengikuti tes, silahkan segera mendaftar. Bagi yang hadir di sini mendapatkan diskon 20% ya. Jadi ini merupakan salah satu nilai lebih seandainya bisa hadir di sini. Dan sekali lagi Allsmart juga bisa merupakan satu bisnis yang menarik bagi Bapak Ibu yang ingin menjalankan usaha ini. Peluangnya masih sangat besar sekali. Ya, usia sekolah semakin bertambah, anak-anak sekolah juga banyak, dan ini adalah merupakan potensi pasar baru yang bisa kita masuki. Jadi rasanya Bapak Ibu sekalian, seandainya ingin mengambil salah satu peluang ini, baik peluang untuk mengetahui dirinya lebih dalam lagi dan juga mengikuti peluang bisnis, ini tentunya hal yang sangat tepat bersama Allsmart. Allsmart, everyone is smart. Ya, terima kasih Ibu Aini, Ibu Dian, dan semua Bapak Ibu yang hadir, Pak Hari, Pak Parno. Terpaksa kita akhiri acara hari ini sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Oke, kalau seandainya mau foto bersama, ya mohon ya foto bersama terlebih dahulu. Semuanya kami harapkan untuk muncul di video, Bu. Ya, videonya dimunculkan. Ya, kami akan coba ambil gambar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Iya, sebentar. Ya, oke. Sebentar, mohon. Oke, sebentar, Ibu. Pose terbaiknya, ya. Oke. Sebentar. Kami sedang mencari-cari programnya nih. Nggak bisa. Oke, Pak Iqbal mungkin bisa ambil foto di sana. Ya, biar saya ambil, Pak. Ya, iya, Pak Indra, silakan, Pak Indra. Bentar ya. Satu. Pak Indra, makasih udah disupport sepenuhnya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, lagi. Pak, sudah. Senyumnya, Pak. Bentar, saya ini dulu, saya pindahin dulu. Oke, semua muncul, Ibu Dia. Oke. Ya. Oke, ya, beberapa peserta sudah live rupanya. Oh ya. 1, 2, 3. Salah. Bentar, maaf. Salah window. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Cukup, Pak Indra? Ya, cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Aini, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kemudian Pak Haji Parno, bagaimana kabar? Ya, Mbak Dian. Ya, sampai ketemu lagi. Kita Waalaikumsalam. japri ya, Pak ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.